discuss with you. Okay, just wait a minute. I would like to share my PowerPoint. Okay, hopefully you enjoy your day or this afternoon activity. If you have still on duty or you just enjoy your afternoon off duty. So just let's discuss about the simple topic about the nursing note. Okay, actually this topic is so familiar with you, but let discuss in at the end because of course I'm sure that we have a different maybe template or different policy in your workplace. Okay, about nursing note or nursing progress note. It's the reason why we have to write the nursing progress note. Jadi alasan mengapa sih kita perlu menuliskan nursing note, bisa bisa kita bilang nurse note atau nursing progress note, it's okay. Okay. This is the reason when we are carrying the patient, of course, that the nurses we have to write down everything that we did to the client. Yeah, this is the reason yaitu in order to keep a record of their patient recovery and care. Jadi mengapa sih kita perlu melakukan dokumentasi ya? Perlu melakukan dokumentasi kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh perawat kepada pasien begitu. Oke. Jadi agar kita bisa menjaga rekaman dari apa yang sudah kita berikan kepada klien. Jadi otomatis karena kita adalah profesional ya, kita adalah apa itu health worker professional begitu. Jadi kita perlu adanya suatu bukti-bukti apa yang sudah kita lakukan kepada klien. Jadi we have to pay attention in the documentation. Oke, dengan adanya ini ya, dengan adanya nursing progress note itu sendiri, otomatis ini dikatakan bahwa this note is di dalamnya itu adalah berisikan dengan important information. Nah, di sini segala macam informasi yang berkaitan dengan pasien, tentunya segala macam activity atau kegiatan yang terjadi yang diberikan kepada klien atau yang terjadi pada pasien itu perlu kita dokumentasikan dengan baik begitu karena kita sebagai tenaga yang profesional dan memiliki kekuatan hukum seperti itu dan saya rasa tidak mungkin kalau semua kejadian itu kalau tidak terdokumentasikan dengan baik tentunya nanti akan jadi eh, apa itu amburadul seperti itu. Jadi eh, tentunya bagi eh, panjenengan semua yang di klinik seperti itu bahwa medical or nursing progress note itu it's so important ya. You have to pay attention how to write down the nursing progress note. Jadi karena ini adalah bermuatan hukum, tentunya bahwa dalam proses penulisan nursing progress note itu juga tidak bisa sembarangan seperti itu. Oke. Dan tentunya karena ini adalah merupakan bukti konsekuensi dari setiap kejadian yang terjadi pada pasien, ini akan memudahkan dari tenaga kesehatan yang bersangkutan yang take care of the patient itu untuk mengapa ya, untuk mengevaluasi, untuk melacak kaitannya dengan progres atau update dari ini ya kesehatan dari pasien. What is nursing progress note? Jadi nursing progress itu merupakan suatu record ya, record di dalamnya the record nurses and doctor keep during the patient hospitalization. Jadi nursing progress note itu di dalamnya berisi kaitannya dengan ini ya catatan keperawatan dan berupa intervensi-intervensi yang diberikan oleh dokter yang dicatat oleh perawat di dalam progress note itu sendiri.
Dikarenakan apa ya? Dikarenakan di sini dikatakan karena perawat itu adalah yang paling sering berinteraksi dengan pasien, tentunya bahwa detail dari aktiviti atau kegiatan yang ada harus didokumentasikan dengan baik dan secara berurutan begitu. Dengan adanya catatan atau nursing progress note itu sendiri juga akan membantu tenaga profesional kesehatan untuk apa? Keep track of the medication and care. Jadi dengan catatan yang runtut itu sendiri akan membuat tenaga kesehatan itu akan mudah dalam melacak atau tracking kaitannya dengan apa medication yang sudah that have been given, ya, medikasi yang sudah diberikan, kemudian perawatan apa yang sudah diberikan seperti itu. Sehingga apa? Otomatis untuk nurse note itu sendiri juga harus akan menunjukkan suatu catatan yang up to date gitu. Jadi sebisa mungkin adalah up to date. Maka kalau tanggal sekian, tanggal hari ini dicek otomatis ini adalah catatan yang terbaru dari perkembangan pasien itu sendiri. Kemudian manfaat yang berikutnya itu juga akan membuat apa ya dokter maupun perawat itu adalah create update care plan. Jadi kalau kita membuat progress note yang secara baik, yang secara runtut itu juga akan mudah membuat dokter maupun perawat itu akan mengupdate. Oh, dengan kondisi yang kemarin ini nggak apa ya dievaluasi kembali, kok nggak ada ininya, kemudian akan diupdate yang terbaru seperti apa, seperti itu. Sehingga si dokter maupun perawat pun juga akan bisa mengupdate atau memperbarui kaitannya dengan care plan yang diberikan kepada pasien. Kemudian, what is the element to include in the nursing progress note? Yang masuk di dalam elemen-elemennya apa saja sih gitu saat kita menuliskan writing nursing progress note itu sendiri. Di sini dikatakan it is best to include as much detail as possible. Dikatakan bahwa semakin detail dari nursing progress note itu adalah semakin bagus. Bukan berarti harus panjang dan lebar itu enggak, tapi adalah padat isinya begitu ya. Oke. Informatif tapi padat. Jangan membuat perawat yang jaga berikutnya menjadi bertele-tele dalam membacanya seperti itu. Oke, jadi biasanya kalau untuk yang perawat jaga berikutnya ya, itu akan lebih mudah memahami the real condition of the patient dengan membaca nurse note dari perawat jaga sebelumnya begitu. Sebagai contoh, misalkan saat endorsement atau operan jaga itu terkadang kan mungkin ada yang kelewatan tersampaikan dan sebagainya seperti itu. Oh, kok perawat jaga hari ini kok punya waktu agak luang? Mungkin dia memberikan apa ya, menyempatkan diri untuk membaca sekilas kaitannya progress note yang ada. Oh, apa sih sebenarnya detail detail kejadian yang terjadi di shift sebelumnya itu bisa dibaca dari situ seperti itu. Jadi kalau progress note-nya itu it's not complete, nggak komplit, otomatis juga akan ada suatu misinformation yang tidak tersampaikan kepada perawat jaga yang sekarang seperti itu. Some elements that to consider including in your nursing progress note, ini beberapa elemen yang perlu kita perhatikan. Tentunya nanti ini ya, beda template progress note tentunya akan berbeda antara institusi satu dengan institusi yang lainnya seperti itu. Nanti di sini ada beberapa contohnya dan mungkin saja is possible different with the template or form in your workplace. Mungkin aja bahwa apa yang saya sampaikan di sini ada perbedaan kaitannya dengan template atau format yang ada di tempat kerja panjenengan semua seperti itu. Di antara beberapa informasi elemen penting yang perlu kita cantumkan di sana adalah kaitannya dengan date and time of the report. Ini sangat ini sekali ya. Mengapa harus ada date dan juga time-nya? Time di sini sebisa mungkin adalah secara detail, jam sekian, menit kesekian, itu ini banget. Dan untuk waktu time di sini sangat sangat terasa sekali pada saat if you are working in the critical area. Jadi pada saat panjenengan kerja di critical area, time itu sangat ini sekali, sangat apa, sangat
penting sekali begitu ya. Menit, detik itu sangat penting sekali. Jadi pada saat kondisi pasien kritis dan sebagainya, dengan melihat runtut kejadiannya, menit kesekian terjadi apa, itu akan sangat penting sekali ya. Terutama pada saat terjadi hal-hal atau kasus-kasus yang memang itu adalah ada muatannya di meja hijau atau di peradilan seperti itu. Yang of course you have to write down the patient ya. Ini sangat vital sekali. Jangan sampai dalam satu form itu kita bisa tanpa diberikan nama pasien sehingga nanti kalau seandainya kertas itu atau form tersebut tercecer, kita menjadi kebingungan. Oh, ini pasien atas nama pasien siapa seperti itu. And then doctors and nurses name. Doctors di sini biasanya adalah ini ya, under care of dokter siapa seperti itu, dan nurse name ini yang duty, nurses on duty, yang dinas yang bersangkutan di SIP tersebut begitu. And then about the general description of the patient. Ini biasanya adalah pada saat ini ya, kita pertama kali receive the patient ya, menerima endorsement seperti itu pada saat kita memulai nurse note kita itu tentunya akan kita awali dengan general description of the patient. Saat kita terima itu pasiennya dalam kondisi seperti apa sih? We have to write down the general description of the patient. Jadi dituliskan dulu. Kemudian reason for the visit ini biasanya kalau untuk yang sudah di bangsal sih nggak perlu dicantumkan untuk reason for the visit, tapi biasanya ini pada pasien-pasien di awal terutama di ER ya, emergency ya, di emergency seperti itu. Tapi untuk yang bangsal saya rasa sih nggak perlu dituliskan kaitannya dengan reason for the visit. Kemudian perlu saat kita menerima pasien, vital sign-nya bagaimana sih? Kemudian initial health assessment. Tentunya pada saat kita menerima pasien, kita juga perlu mengecek bagaimana sih tingkat kesadaran pasien. Kita perlu ini ya, cantumkan di nurse note kita. Oh, saya menerima pasien ini dalam kondisi unconscious. Unconscious-nya GCS-nya berapa ya? Level of consciousness-nya berapa itu kita mesti catatkan di situ. Hal ini sangat penting sekali karena nanti pada saat ya kita nggak tahu selama shift kita itu apakah dia itu aman-aman saja, apakah justru deteriorate atau mengalami penurunan kesadaran seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencantumkan kaitannya dengan result of any test or blood work. Misalkan saat di shift kita lakukan blood gases begitu ya. Oh, saat itu kondisi pasiennya itu lagi ini drop, kemudian ada dokter order bahwa visit by dokter siapa, kemudian order untuk misalkan blood gases begitu. Oh, dihasilkan seperti apa, kemudian ordernya apa, biasanya perawat juga menuliskan secara singkat, meskipun kita ini ya, touch file, melampirkan hasil pemeriksaan tersebut di bagian di file yang bersangkutan, tapi di notes note kita juga kita kadang perlu menuliskan important thing dari result itu dan order dari dokter yang bersangkutan setelah kita report pada dokter. Kemudian kalau untuk diagnosis dan care plan ini saya rasa ini ya, ini untuk kalau ini sih nggak terlalu umum kalau kita menggunakan di Nestut ini ya. Tapi biasanya ini dicantumkan di bagian atas untuk formatnya seperti itu. Kalau care plan di sini adalah kalau kondisi seperti itu, plan kita mau apa itu bisa kita cantumkan. Nah ini nanti tergantung dari template yang ada seperti itu. Tapi kalau untuk Nestut yang lain itu biasanya hanya ini ya catatan kejadian dari keruntutan kejadian selama kita cuti seperti itu. Kemudian instruction for further care. Ini khususnya misalkan pada saat di seen by dokter siapa seperti itu ada ini ya special order atau mungkin berikutnya harus apa. Misalkan seen by dokter IA kemudian untuk further care-nya itu untuk diperintahkan atau diorderkan untuk apa seperti itu. Misalkan sudah disin by dokter si Abdul Aziz, kemudian ordernya untuk for MRI seperti itu. Itu bisa kita cantumkan di nurse note kita. Kemudian additional observation, ya kalau ada important thing that you have to write down, ya bahwa informasi-informasi yang sangat penting sekali yang itu
perlu bahwa next duty itu perlu mengetahui hal tersebut, itu perawat juga bisa menambahkan di nurse note-nya kaitannya dengan informasi tambahan. Oh, misalkan informasi tambahan itu bahwa di satu sisi bahwa pasien ini perlu dilakukan referral kepada spesialis yang lain seperti itu. Itu juga bisa kita tambahkan atau mungkin mendapatkan apa ya informasi tambahan dari tempat rumah sakit yang merujuk. Itu bisa kita tambahkan di catatan tersebut. Next, how to write the nursing progress note. Ya, untuk how to write this note itu banyak sekali apa beberapa metode yang bisa dipakai. Sebagai contohnya, ini bisa you can use the SWAPI method. Ya, SWAPI method ini mengacu kepada subjektif, objektif, assessment, plan, dan juga intervention. Ini salah satu contoh saja ya. Gitu. Ini kayaknya kondisi di critical area ya. Perlu di ini deh, perlu di completeness note-nya gitu. Oke, yang pertama beberapa hal yang perlu kita ini ya. Tadi kan sudah elemen-elemen sudah kita dapatkan lah susunannya. Kalau mengacu pada SWAPI ini adalah kita yang pertama adalah gather subjective evidence gitu. Nah, subjektif ini adalah uh, we can use by requesting information from the patient. Jadi kita bisa kalau pasiennya misalkan sadar seperti itu, kita bisa mendapatkan that information from the patient directly. Jadi subjective data atau evidence such as pain level, kemudian the reason for the visit and concern they have. Jadi terutama ini untuk yang reason for the visit ini adalah biasanya untuk pasien yang di emergency room atau mungkin di poliklinik seperti itu. Kemudian kalau subjektif di ini contohnya adalah skala nyeri dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan diperlukan lagi kita bisa gather subjective evidence dari any family members atau friends ya. Kita bisa menanyakan informasi tambahan tersebut dari keluarga pasien maupun teman yang mendampingi si pasien tersebut. Kemudian teknik yang kita gunakan pada saat kita mendapatkan subjective evidence itu kita bisa menggunakan teknik active listening skill ya to note your patient concern. Jadi pada saat kita dalam upaya untuk mendapatkan data subjektif ini kan kita pakai untuk nanti menarasikan ya, menarasikan di awal kita membuat note seperti itu. Jadi kita perlu dengan ini ya active listening skill kita dengan seksama mendengarkan dari apa yang dikeluhkan oleh pasien, apa yang diinfokan dari pasien ataupun anggota keluarganya kepada perawat seperti itu. Dan di mana hal ini nanti sangat penting sekali untuk memperkuat juga kaitannya dengan intervensi yang ingin kita berikan kepada klien. Ataukah hal itu perlu direpotkan kepada dokter atau bagaimana, atau mungkin tidak bisa kita intervensi secara mandiri oleh perawat. Next, required about objective information. Jadi selain subjective evidence itu kita juga perlu melengkapinya dengan objective information. For example, if the patient ventilated patient, misalkan pasien tersebut adalah terpasang ventilasi, otomatis nanti the most information yang kita dapatkan itu adalah berasal dari objective information. Jadi pasiennya terventilasi, dia mungkin sedated begitu ya, under sedation seperti itu, maka kita lebih memperbanyak dari objective information. Nah, di sini sebagai contohnya misalkan kaitannya dengan level of consciousness, kemudian vital sign, kemudian mungkin dari blood investigation ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, ini biasanya data informasi ini juga bisa digunakan oleh apa ya? Oleh kita juga untuk menentukan diagnosis ya. Nursing diagnosis juga seperti itu. Jadi kalau kita bisa menegakkan diagnosisnya apa, nanti tentunya akan kita bisa melakukan intervensinya seperti apa, seperti itu. Yang step yang ketiga adalah record your assessment. Oke, untuk di sini kita perlu in this section record note about the patient condition based on the conclusion you and the primary care physician. Jadi setelah dari subjektif dan juga objektif data tadi, kemudian kita perlu juga
eh, mencatat ya kaitannya dengan apa kesimpulan, mencatat kesimpulan kesimpulan kita ya kaitannya dengan hasil tadi, hasil asesmen tadi seperti itu. Kemudian juga kita mempertimbangkan juga kaitannya dengan apa ya? eh, Include any medication the doctor prescribe to the patient and the patient respond. Jadi di sini juga kita perlu mempertimbangkan kaitannya selain pengkajian tadi juga pengobatan-pengobatan yang diberikan oleh dokter yang diresepkan apa dan juga bagaimana responnya. Oh, misalkan pasien ini sebelumnya itu sudah dalam medication apa, kemudian responnya sampai saat ini itu seperti apa. Halo. Kemudian sorry, detail a care plan. Nah, di sini nanti untuk di progress note itu kita bisa juga apa ya menuliskan kaitannya dengan apa ya intervensi atau care plan yang akan kita berikan kepada pasien dari problem. Iya, sayang. Kaitannya dengan plan yang akan kita berikan kepada pasien. Nanti hal ini bisa mengalami perbedaan kalau misalkan panjenengan tidak menggunakan format yang SWAPI. Kalau format yang lain itu tadi saya katakan cenderung lebih apa ya, lebih menuliskan kaitannya dengan kejadian-kejadian saja yang secara runtut diberikan kepada yang terjadi pada pasien seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah include your intervention. Jadi intervensi-intervensi yang tadi sudah ditentukan kaitannya dengan nursing diagnosisnya apa, kemudian intervensi yang akan diberikan apa, itu bisa dicantumkan di nursing progress note. Tentu bahwa you have to write down the detail about the time. Jadi kita juga perlu ini ya, perlu menuliskan kaitannya detail waktu kapan kita itu merencanakan dan kapan kita mengeksekusi dari intervensi yang sudah kita buat tadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya ini adalah contoh. Contoh untuk yang nursing progress note yang menggunakan eh, format SOAPI ya. Oke, ini untuk yang apa? Saya rasa untuk hal yang seperti ini agak kurang familiar sih kalau untuk karena kalau saya sih kalau karena tidak punya pengalaman yang di Indonesia begitu, kalau untuk saya yang pengalaman di Saudi itu tidak menggunakan format yang ya hampir mirip seperti ini sih, tapi untuk yang lebih cenderung mendescribekan atau menarasikan tentang kaitannya. Yang pertama itu biasanya dituliskan kaitannya dengan saat kita menerima pasien itu kondisinya seperti apa, kemudian dari hasil asesmen kita subjektif kalau ada, objektifnya, kemudian vital sign saat kita terima, dan kaitan kemudian berikutnya adalah apa ya order yang sudah kita carry out jam sekian diberikan apa jam sekian diberikan apa seperti itu dan kemudian special special note atau kejadian-kejadian yang khusus itu kita catatkan secara detail seperti itu dan terakhir sampai ke last duty waktu dinasnya selesai seperti itu. Ini untuk yang model SWAPI ya. Kalau ini untuk yang model yang lainnya ya, untuk template yang lainnya, ini lebih detail. Kalau saya lebih prefer seperti ini sih, karena lebih memudahkan saat kita menuliskan seperti itu. Oh, jam sekian kejadiannya apa, jam sekian kejadiannya apa, seperti itu lebih enak. Kalau yang dulu di Saudi lebih cenderung seperti ini untuk yang second second template seperti itu. Oke, ini lebih enak pada saat kita misalkan menerima operan jaga, kemudian pengen mengecek, oh pasien ini jam sekian itu kejadiannya seperti apa. Seperti itu kita akan memudahkan untuk apa ya, mengcross check atau mengevaluasi atau mungkin apa ya, melengkapi informasi yang sudah kita dapatkan pada saat kita menerima operan jaga seperti itu. Dengan membaca seperti ini akan lebih mudah karena secara runtut
kemudian secara runtut waktu itu akan memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana the real condition of the patient untuk di previous duty gitu ya. Kemudian ini adalah bagaimana tips-nya, tips for writing a nursing progress note. Yang pertama harus objektif ya, ya harus objektif. Kenapa kita ini harus include fact and observation. Jadi yang benar-benar dituliskan. Jangan sampai progress note itu muncul sedangkan kita belum ngapa-ngapain. Misalkan contohnya begini gitu. Oke, kita dinas bertiga nih. Kamu ya yang ngurusin ininya, nurse note-nya. Saya tak yang ngasih obat, saya yang ngasih ini gitu. Itu bukan suatu hal yang kalau menurut saya sih that is not good idea begitu. Jadi untuk yang writing note itu ya sudah kita semua sudah dilakukan dulu ya. Oh jam sekian kita melakukan apa? Selesai langsung kita tuliskan. Jam sekian tulis ini. Berikutnya lagi melakukan tindakan apa? Langsung dituliskan lagi seperti itu. Jadi tidak menunda pekerjaan selesai sip baru kita ribut-ribut membuat note atau juga tidak adanya istilah mencicil ini ya nyicil progress note gitu. Oh, dinas baru dimulai kok progress note udah jadi. Itu jadi suatu yang janggal sekali dan itu nggak nggak objektif juga gitu ya. Jadi yang pertama tips kita menurut adalah kita harus objektif kaitannya dengan apa yang faktanya itu ada dan terjadi dan apa yang kita observasi itu yang akan kita tuliskan seperti itu. Kemudian juga ask for direction. Nah, untuk direction ini tentunya tadi saya katakan kaitannya dengan masalah direction ini adalah bagaimana pola kita dalam menuliskan progress note itu. Nah, tentunya untuk direction di sini kita mengikuti bagaimana policy atau kebijaksanaan yang ditentukan oleh rumah sakit yang bersangkutan. Jadi kita tidak bisa menyamakan rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lainnya. Ya, orang yang bersangkutan yang dinas di situ adalah mengikuti dari tempat workplace yang ada seperti itu. Jadi kita mengikuti, oh nulisnya harus susunannya bagaimana sih, template-nya bagaimana sih, ya ikutin saja seperti itu. Nah untuk Swapi method tadi adalah salah satu contohnya saja. Yang berikutnya adalah add detail letter. Nah, ini maksudnya apa? Kalau misalkan, kadang kan kalau misalkan kita saat menuliskan di awal itu kan belum sampai bisa sempurna sekali seperti itu. Maka pada saat mungkin di pertengahan on duty kita begitu kita menemukan informasi-informasi yang tadi sebelumnya belum kita cantumkan di situ, maka itu kita bisa menambahkan berikutnya seperti itu. Yang jelas pada saat menulis progress note itu jangan sampai ada space kosong yang memungkinkan rekan kerja yang tidak bertanggung jawab itu bisa menambahkan sesuatu di catatan tersebut. Yang berikutnya adalah be concise. Oke, untuk concise di sini tadi istilahnya itu kita jangan terlalu ini ya, istilah Jawanya itu ngedabiah gitu ya. Enggak, jangan terlalu banyak. Oh, karena kita pintar menulis kemudian kita tulis banyak gitu. Enggak. Tapi intinya itu adalah memang yang kita tuliskan di situ adalah memang data-data yang sifatnya itu hanya relevan dengan kondisi pasien dan maka di sini kita katakan in a few words. Deskriptif tapi in a few words. Jadi kita dengan membaca itu kita akan mendapatkan gambaran dari pasien dengan kata-kata yang sangat singkat saja seperti itu, tapi informatif. Yang berikutnya right end of the. Jadi dengan adanya right end of the summary di sini nanti ini akan memudahkan rekan kerja berikutnya untuk apa ya untuk keep in track. Jadi kalau kita model menulisnya itu sangat runtut seperti itu, ini apalagi ada summary-nya gitu, eh, misalkan ada template-nya itu ada summary-nya gitu, akan memudahkan juga perawat jaganya berikutnya itu akan membaca singkat dari summary-nya tersebut, akan memudahkan untuk keep in track atau melacak dari catatan sebelumnya seperti itu. Kemudian read other nursing progress note. Ini diperlukan ya. Jadi yang namanya kita kepiawaian kita dalam menuliskan nursing progress note itu kita perlu juga yang namanya belajar.
Jadi dengan kita sering mempelajari bagaimana cara untuk menuliskan nursing progress note itu sendiri, kita juga akan semakin apa ya punya style tersendiri, tapi tidak menyalahi dari template yang sudah ditentukan oleh workplace tempat bekerja kita gitu. Jadi kita tidak bisa mengkombinasikan juga ya antara style kita dengan style yang lainnya seperti itu, asalkan yang kita cantumkan di dalam template itu tidak menyalahi aturan yang disepakati bersama seperti itu. Oke, oke. Itu tadi kaitannya dengan ini. I'm so sorry, I have to explain to you in Indonesian language. Jadi biar nanti saya katernya karena di kelas panjenengan semua itu ada yang sudah best, ada yang sudah bagus, ada yang menengah, ada yang rendah seperti itu. Jadi memang sengaja saya jelaskan explain in Indonesian language seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, untuk discussion langsung first question from Mr. Ahmad Sahrir. Oke, the time is yours, Mr. Ahmad Sahrir. Okay, thank you. Thank you very much for the time. Mm-mm. Mm-mm. I want to ask, what is the difference between the progress note and implementation? Is it the same? And also, can we write in one form, like in nursing note, like that? Mm. So, Oh, okay. the progress, Mm. patient progress and implementation on, or everything Mm. happen to the patient, we can write in one form. Okay, thank you very much for your question, Mr. Ahmad Sahrin. Okay, okay. Uh, just now, I told you that about the template is depend on the workplace policy. Ya, jadi untuk masalah kalau misalkan di institusinya tersebut itu memberikan template yang berbeda-beda, tentunya we have to write down based on the template. Kalau memang dipisahkan antara implementasi dengan yang lainnya, maka ya dipisahkan. Tetapi kalau misalkan di workplace tersebut hanya memberikan tulisannya nurse note saja, tidak ada istilahnya atau mungkin ada yang menggunakan nursing progress note atau nurse note, maka semua kejadian dituliskan di situ. Tetapi kalau memang memisahkan antara antara apa ya tadi nurse note tersendiri, tapi juga ada di istilahnya di satu lagi ada juga format atau lembaran lain yang implementation. Saya rasa ya memang dua-duanya harus diisi begitu. Tapi jangan sampai apa ya em, kalau untuk seperti itu saya rasa kurang efektif sih sebenarnya gitu. Untuk dua lembar seperti itu kurang efektif. Tapi kalau memang ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri kaitannya dengan penggunaan dua format tersebut, maka ya memang pencatatannya akan dipisahkan seperti itu. Gitu ya. Gitu Mr. Ahmad Sahrir. Makanya ini tidak apa ya suatu institusi tempat kerja itu tidak akan memiliki suatu format yang sama. Tapi kalau memang tadi menginginkan bahwa dari institusi tersebut menginginkan memisahkan antara implementation dengan ini ya dengan yang tadi nested yang lainnya ya monggo diikuti seperti itu. Tapi saya rasa kalau dipisah-pisahkan seperti itu nanti akan jadi suatu hal yang ini apa enaknya apa kalau dipisahkan itu langsung kita bisa melacak oh bagian implementasi jam sekian tapi ada agak overlapping juga sih kalau untuk seperti itu gitu. Kalau untuk pendapat dari Pak Ahmad Sarir bagaimana? What is your opinion? In Kalau di tempat my what is your opinion in your workplace in my about nurse workplace, note? Separated or one no, one template? yeah, in one form, all the patient One form progress and only. also the implementation, we write Mm, down in one paper. the same Yes, one list. Yeah. That is the same with my opinion in the Kingdom of Saudi Arabia, only one template only. So uh, whatever whatever the condition of the patient and whatever I mean
all our activities related with the patient, write down in one place, like that only. Maybe for the other student that they have the spirited form, okay, you can share with us. Untuk yang lainnya mungkin teman-teman yang lainnya yang memiliki pengalaman di tempat kerjanya memisahkan catatan antara implementasi dengan tadi note yang dikatakan sama Pak Sahri, mungkin bisa berpendapat begitu. Kalau saya secara pribadi sih kurang efektif ya kalau untuk diberikan eh, double-double double-double format seperti itu. Karena nanti akan jadi agak apa ya, untuk runtutnya itu kurang begitu bagus begitu. Untuk yang lainnya mungkin ada yang di tempat kerjanya itu memisahkan template untuk yang implementation dengan note yang lainnya seperti itu. Monggo. Halo Mr. John Ivan, what is your duty today? Halo. Halo Mr. John Ivan. Mr. John Ivan itu adalah dia itu Bu, best scorer. lagi operasi Bu, izin. Oh iya. Oke. I'm so sorry. Oh, okay. Okay, I'm so sorry. Okay, have a nice duty. I thought to your friend that Mr. John Ivan is one of our best student because uh, the score of the middle task, I think included in the best score. Yeah. 100. The score is 100. Okay. Good job, Mr. John Ivan. Okay, have a nice duty, Mr. John Ivan. Okay. How about the other student? Please share with us about your experience, please. Yang lainnya bagaimana? Halo. Yang di Ken Saras. Halo, Ken Saras. How are you? Good afternoon, Miss. Okay, Miss Ika. Okay, please share with us about your experience, please. Saya mau membagi ini aja buat Pak Ahmad Syarif tadi. Di tempat ini juga terpisah dia Miss antara catatan keperawatan dengan implementasi ASKEP gitu dia terpisah. Jadi kalau di kami itu namanya CPPT. CPPT itu catatan perkembangan pasien terintegrasi. Itu catatan harian yang dicatat di CPPT tersebut. Jadi tidak digabung nih kalau di tempat kami. Kalau yang di catatan harian itu isinya tentang apa aja, Mbak Ika? Apa yang kita kerjakan satu hari itu, misalnya dokter visit juga mencatat di CPPT dan apa yang kita lakukan semua tercatat di situ. Terus yang lembar yang satunya di other form? Kalau yang isinya tentang apa? dia tersendiri, misalnya implementasi atau dia terpisah-pisah formnya gitu, Miss. Oh, Nggak begitu. Jadi satu. kerjanya Iya. jadi kerjanya jadi banyak sekali ya. Iya, Jadi, betul. untuk yang mencatatnya jadi banyak sekali seperti itu ya. Oke. Jadi untuk yang kalau gimana? Akhirnya jadi berat nggak sih dengan kerja seperti itu gitu? Formatnya jadi seperti itu. Iya sih lebih sibuk aja, Miss. Dan ini ya jadi additional tambahan pekerjaannya jadi betul. semakin banyak ya. Iya, betul. Sebenarnya enaknya itu tuh satu form itu tuh bisa mengakomodasi perawatan melakukan apa oke begitu. Meskipun di situ nanti juga akan bisa muncul ini ya diagnosis kita begitu. Itu akan lebih asik. Jadi dalam satu masdrat seperti itu ya, dalam satu lembar itu akan komplit seperti itu. Tapi ya mungkin ada pertimbangan tersendiri dari rumah sakitnya seperti itu. The consideration why they choose so many template begitu. Itu kan juga akan lumayan agak susah gitu kalau misalkan pasiennya 25 ya di bangsal itu in the inpatient sometimes you have a 25 patient and then the nurses only 3 nurses like that.
pada saat kita pengen melacak tracking gitu ya, tracking dari kejadian sebelumnya itu berarti kan membaca berapa file, kemudian membaca 25 note gitu, belum satu pasien aja 3 note misalkan ya. Kemudian dikalikan 25 pasien itu 75. 75 itu kalau buat kerjaan kan membaca segitu kan seperti segepok bundle apa ya, seberapa banyaknya file yang ada begitu. Itu pengennya bagus. Bagus juga sih, tetapi itu menjadi suatu apa ya, bikin kita menjadi males untuk membacanya. Sedangkan kita pengennya kan misalkan nih nerima satu file eh, eh, apa itu CM-nya pasien, ada satu form nurse note gitu ya. Kita hari ini jaga risi pasien memberikan catatan begitu. Kita mau lihat ini nih kejadian sebelumnya, kita tinggal street lihat atasnya apa sih kejadiannya, atasnya enak gitu. Jadi kalau misalkan oh tadi saya menerima kondisi pasiennya itu kok dia indosnya seperti ini. Kemudian kita menerima kan kita kan melakukan assessment secara general dulu ya, assessment pasien. Oh ini kita menuliskan awal kayak gini, kita menerima pasien dalam kondisi seperti ini, vital sign-nya seperti ini, conscious atau enggaknya gitu kan. Itu kemudian pada saat mau jam berikutnya kita kan pengen melakukan mencatat kejadian apa lagi begitu. Nah, mungkin pada saat kita punya waktu luang kita lah catatan atasnya tadi. Makanya pada saat kita membuat nursing progress note itu nggak semata-mata hanya eh, apa ya tutup mata begini saja begitu melihat catatan kita, tapi kita juga lihat bagaimana eh, nursing note yang sebelumnya atau mungkin orang yang lainnya seperti itu. Itu akan membuat kita jadi tahu, oh tadi ternyata dia saat endorsement kurang nih, nggak endorse tentang masalah kejadian ini gitu. Kadang anak operan 25 pasien, kadang kan ada yang lupa juga kan gitu ya. Itu kadang kita bisa membaca atasnya secara langsung. Lah kalau template-nya aja 3 ya, implementasinya terpisah yang lainnya lagi, boro-boro kita akan mengkontinue nursing diagnosis yang sebelumnya gitu. Apa ya gitu. Kadang nggak kepikiran juga gitu. Kadang operannya nggak mungkin juga kan. Oh tadi ini diagnosa keperawatannya ini, saya berikan ini. Nggak sampai segitu juga kan. Akhirnya apa? Jadi terkesan Indonesia Raya gitu. Akhirnya eh, nursing note yang sudah kita buat itu terkesan menjadi Indonesia Raya aja. Cuman asal ada catatannya gitu. Sedangkan itu padahal sebenarnya kan pentingnya apa? Pentingnya ya nanti kalau ada terjadi sesuatu hal yang ini kita bisa menggunakan catatan tersebut seperti itu. Makanya tadi saya singgung juga gitu. Karena saya pernah ngalami ya loh saat saya tuh praktek dulu mahasiswa gitu, ada yang nyicil duluan gitu loh. Mosok askepnya dicicil duluan, sedangkan kecuali kalau misalkan baru ini ya, oh baru nyentuh pasien aja belum kok bisa sudah dicicil ininya gitu kan, diagnosa keparatan dan sebagainya kan, that is impossible gitu ya. Jadi sesuatu ini loh kita dinas bukan karena yang penting berlalu dinasnya enggak gitu. Oh pengajian aja belum kenapa bisa muncul diagnosa keperawatan, sedangkan diagnosa keperawatan itu muncul karena dari assessment kan gitu. Jadi mungkin aja deh bagi nanti yang terlibat di jadi jabatan ya jadi pejabat struktural dan sebagainya begitu, bagaimana sih caranya punya format yang simple tapi bisa memfasilitasi profesionalisme kita sebagai seorang perawat itu jauh akan lebih enak gitu. Chat room, chat apa ya, chat note-nya itu tuh jadi simple gitu. Seperti kayak di inilah di ICU itu kadang kan kalau di ICU kan format satu hari ini segitu kan. Ini kejadian apa, dokter apa, perawat apa, ini apa gitu kan komplit ya satu board gitu, satu lembar itu udah komplit semua gitu. Itu jauh akan lebih enak sekali daripada bertumpuk-tumpuk kertas yang ada tapi eh, nggak ini banget pada saat kita pengen men-trick out. Gitu ya Mbak ya Ike. Mbak Ike nanti siapa tahu kalau misalkan di rumah sakitnya jadi ada yang apa terlibat jadi pejabat struktural bagaimana enaknya begitu biar kita kerjaan kita itu bukan hanya nulis-nulis aja begitu tapi boleh menuliskan tapi hanya the most important thing ada informasi-informasi yang few word tapi meaningful. Catatannya kecil tapi bermanfaat sekali seperti itu. Itu jauh. Mungkin Ya, yang lainnya. Thank you Miss Ike for your sharing. you're welcome, Oke, Mbak Miss. Widi. Atau mungkin ada Ya, yang lain ya menanggapi katanya dengan ya Bu. Assalamualaikum Bu. salah Untuk oke. sharing tadi Karena ya ini Bu. bicara masalah oke, masalah halo.
Karena ini kebijakan, karena ini bicara mengenai masalah kebijakan suatu institusi, tentunya kita tidak bisa ini ya. Jadi bisa aja setiap institusi memiliki suatu template atau aturan yang berbeda kaitannya dengan nurse note tadi gitu. Halo Mbak Widi, how are you Ya, today? I'm fine, Miss. Go. Eh, What is your question? What is your eh, question? mau sharing yang Ike, Bu. Kebetulan Ike itu bekerja di Oke, Rumah oke. Sakit Resmi Ibu. Jadi kalau saya di IGD seperti yang disampaikan tadi Ibu, untuk asesmen awal IGD itu oleh dokter sama perawat memang kita di satu template, Bu. Terus di belakang itu ada diagnosa. Nah, apabila kita melakukan tindakan-tindakan yang di IGD, itu memang kita tulis di catatan yang di belakang yang ada catatan untuk dokter, Bu. Tetapi apabila dia ditransfer ke ruangan, maka kita nanti akan ada form untuk transfer internal, apa-apa yang dilakukan di IGD. Misalnya pemasangan infus, pemasangan kateter, NGT, dan lainnya, EKG, torak, USG, dan lainnya, kita ada transfer internalnya. Memang pada saat di ruangan, sama seperti yang disampaikan oleh Ike, itu kita ditulisnya di CPPT, Bu. Yang untuk misalnya tindakan selama 24 jam perawat pakai SOAP seperti itu, Bu. Nah, cuman memang kendalanya apabila di IGD, kalau misalnya kita lagi anamnesio pasien terus ada pasien yang datang dengan triase merah, kadang kita yang untuk anamnesia itu sambil jalan gitu, Bu, sambil jalan kita sambil tindakan ke pasien. Memang mungkin ada anamnesia yang harusnya kita catat memang terlewatkan di sana seperti itu. Ya. Oke, oke. Kalau untuk yang di IGD lebih simpel ya, karena kayak IGD itu sama karena dia di critical area itu mirip dengan di ICU. ICU Betul, juga betul, Bu. enak. Jadi yang Ya, kerjanya gedabiah itu kalau di bangsal ya. Wah, betul. ini kan udah kalau yang di IGD itu ya simple form kayak gitu. Kita bisa menentukan di situ, dokter menentukan di Ya, situ, udah kita ya, tindakannya apa begitu. ya, Jadi simple gitu kita bisa membaca semua gitu udah ya, ini nggak kebanyakan kertas yang harus kita periksa ya, seperti itu. ya. Sebenarnya kalau untuk yang tadi ya yang implementation tadi sebenarnya kan mungkin bisa aja dibuat form yang singkat juga seperti itu. Maksudnya intinya itu di sini kan datanya kayak ngapa, kita kemudian diagnosisnya apa, intervensinya apa, kan intervensi juga nggak banyak-banyak kan, kayak gitu. Itu aja Enggak. sih sebenarnya gitu. Ya mungkin kayaknya cuman ini aja sih kayak di ini ya, bagaimana format itu dibuat sesimpel mungkin sehingga nanti meskipun perawat di bangsal itu juga mengerjakannya itu tuh nggak apa ya, nggak double tulisan seperti itu. Betul, Karena kalau terpisah, betul. kalau ada yang terpisah dua catatan itu kan jadi sesuatu apa ya, mengerjakan double itu ya sak gawean dewe lah istilahnya gitu ya. Kerjaannya jadi kita Ya, nggak nyaman juga gitu ya. Harusnya mungkin kita bisa take a rest for a while gitu. Kita jadi pokoknya aduh ini mau operan segera operan. Ini catatannya belum selesai kan akhirnya jadi ini kan tarik aja asal gitu kan. Itu jadi nggak ini banget seperti itu. Jadi kalau memungkinkan itu ya, bagaimana caranya ya dengan template yang sesimpel mungkin tetapi yang namanya kerjaan kita profesional sebagai perawat itu juga tersalurkan di situ. Apa yang kita keilmuan kita juga tercatat di situ, termasuk juga dokternya juga. Nanti rekan kita juga nggak perlu membuat template yang lainnya harus di mana hal itu sama gitu. Akhirnya jadi kayak burden gitu. Jadi kita jadi terbebani juga dengan kerjaan tersebut. Jadi kalau untuk ya. yang tempat kerjanya Pak Ahmad Syahrir kayaknya sih praktis ya, praktis. Jadi seperti sudah kayak meskipun Pak Ahmad Syahrir di critical area kah? Untuk pekerjaannya Pak Asharir apakah di critical area atau bagaimana ya? Kok formatnya juga ini apakah semua rumah sakitnya itu seluruhnya yang simple form itu tadi begitu? Atau Oke, makasih Ya. Miss Widi for your sharing. Ya, Ya, terima kasih, Bu. iya, bisa memperkaya juga ya. Oke, kayak yang lainnya gitu. Adakah yang lainnya? Soalnya kan Pak Ahmad Sarir kan sudah kayaknya masuk di international hospital ya, masuknya ya, ataupun di institusi yang sudah ini gitu ya.
above average lah, di atas rata-rata begitu. Ibaratnya secara kualitas juga menengah ke atas seperti itu. Tentunya juga masalah efisiensi dalam pekerja juga sangat dipertimbangkan sekali seperti itu. Bukan bukan apa efektif bekerja, tapi emang itu dilakukan beneran seperti itu. Oke, adakah yang lainnya? Do you have the other question? Halo? Ada 58 mahasiswa. Bentar. Halo? Halo, cukupkah? Ya, cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Thank you. Halo, halo Mr. Ahmad Sarir. Halo. Oke, cukup. Cukup. Kalau cukup, saya tutup sekian aja untuk materi saya. Halo Mbak Ica. Oh, Okay, Mr. thank you. Francisco. Oke, halo Mr. Francisco, how are you? I'm fine. Good afternoon. How are you? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay. Hey, Mr. Francisco, hello, can you share with us about the nursing progress note or nurse note in your workplace, please? Bisakah minta tolong sharing catatan keperawatan yang di tempat kerjanya Mr. Francisco? Bisa Bu, tapi saya di ruangan OT. Kalau di sana bagaimana? Catatan keperawatannya bagaimana? Catatan keperawatannya saya memberat di anestesinya, teknik anestesinya sebagai perawat teknik anestesinya. Jadi catatannya ya, nurse note atau catatan keperawatannya kalau di rumah sakit di situ di tempat kerjanya Mr. Francisco seperti apa ya? Apakah modelnya yang seperti Pak Ahmad Sarir, hanya one template berupa nurse note kejadian semua situ, atau dipisahkan antara yang implementasi dengan catatan yang lain dipisahkan seperti itu? Saya kurang paham Bu, karena saya di sini kerjanya beda ya. Di bagian anestesi. Oh begitu, jadi jarang menuliskan ini ya, jarang menuliskan Ya, kaitannya dengan nurse note gitu. Kami hanya terima saja dari pasien dari ruangan, transfer kalau ini di rumah di operating room ya. Ya. Oke. Bagaimana yang lain? Saya pengen satu lagi deh. Opini dari yang lainnya yang kerja di Bangsal yang di Rumah Sakit Indonesia. Halo? Bisakah saya minta tolong sharing-sharing yang dari rumah sakit yang lainnya? Halo Miss Rin. Oke, Miss Rina. Halo Miss Rina Mustika. Halo. Halo, how are you? Miss Rina Halo Miss Rina Mustika, can you share with us related with nursing note in your workplace? Sama tadi yang dijelasin sama Bu Widi juga, Miss. Kebetulan saya lagi dinas. Itu kalau ini yang ini catatan perawat kami begini, Miss. Modelnya nurse note. Yes. Oke, bagus. Template-nya instruksinya dipisah, ya, sama petugas dan dokter yang merawat. Oh begitu. Oke, hanya itu saja ya, hanya one template only. Only one template, hanya satu form aja yang dimiliki. Yes. Kalau di ICU sama juga, sama di follow sheet itu juga, yang follow sheet kan Mbak Rin. Ada berapa ini format? Follow sheet yang di ICU sama yang dengan Mbak yang dijelasin yang sama begini yang di ICU. Ada CPPT, ada ASKEP sendiri, terus ada karena dia di ICU ada follow sheet. Jadi ada lembar yang memang isinya satu karena dia di ICU. Sama kami sama gitu. di Restu Ibu sama yang dijelaskan gitu. Sintika tadi. Kalau untuk yang tadi yang pertama tadi di Bangsal kah? Di semua ruangan itu Miss ada CPT. Iya di ICU ada, di ruangan Bangsal ada. Kok di Bangsal jadi satu Miss.
Kalau di Oh, issue begitu. yang pisahin follow sheet-nya aja, Miss. Kita double tulisnya. Oh, gitu ya. Iya. Mengapa Yang mengapa harus ada double? Mengapa harus ada double penulisan gitu? Eh, Eh, kebijakan rumah instruksi sakitnya, Miss. instruksinya Miss begitu. Soalnya apa yang kita tulis informasinya di follow sheet itu harusnya sih di DMK saja atau di status DRM. Cuma karena kita kan follow sheet itu yang buat tanda-tanda vital selama 24 jam gitu. I Jadi see. tetap apa yang terjadi sama pasien kita tetap juga tulis di follow sheet, Miss. Oke. Oh, berarti ini ya, Jadi berarti apa yang kita Oke. apa yang kita kerjakan dan apa yang terjadi tetap tulis di follow sheet dan tulis di status gitu di CPTT gitu, Miss. Oh iya. Jadi double job ya. Double job memang juga iya ya. double, Miss, kalau di ICU, benar. Iya, mestinya tuh gini, kalau biar nggak ini meskipun double apa ya, double tulisan itu lebih enaknya gini. eh ada sesuatu yang misalkan recordnya itu dengan misalkan apakah manual ataukah ini kayak online begitu mencatatnya. Manual pakai tulisan tangan kah atau ini pakai digital? Masih manual semua. Sekarang kan lagi aplikasi Innova Berarti itu, Miss. tiga. Jadi pas tetap pakai online juga ada. Ya, aplikasi terbaru itu jadi amnesia pasien-pasien di situ juga online. Kita tetap tulis, Miss. Jadi di Oh, aplikasi itu oke. juga, di follow sheet Oh, juga, oke. sama Kalau Jadi misalkan tiga. online, enaknya masih gini, baru pakai gitu ya. Kalau yang pakai online itu kan maksudnya sekali inter itu kan kita bisa masuk kedua Iya. seat seperti itu, enaknya di situ. Iya. Cuman kalau beratnya itu kalau kita masih manual, lah itu yang repot. Ya, Iya, kita seandainya manual juga, misal Miss. iya kalau manual itu makanya tadi gitu kita akhirnya kan Indonesia Raya begitu kan maksudnya kan capek Iya benar. juga gitu. Lah kalau Benar. memang di ICU enaknya di ICU kan cuman kita kan memang yang menghandlenya sedikit ya paling satu perawat itu kan menghandle 2 pasien seperti itu gitu kan. Nah cuman kalau yang di bangsal itu kalau dipukul rata kan juga kasihan sekali seperti itu. Nah kalau intinya itu kalau masih semua sistemnya online, kalau misalkan sekali input itu akan langsung straight ke sini, ini masuk ke sini, itu enak, nggak begitu ini banget capek gitu. Yang masalahnya kalau untuk yang kita membaca manual. Nah, mungkin saja bisa apa ya, mungkin dipikirkan meskipun menulisnya manual itu kalau seandainya hal itu bisa kayak ini ya. Jujur aja di ini ya. Saya tuh punya satu ide kemarin di rumah sakit apa itu? Rumah sakit Medika Utama itu perawat itu tuh nggak capek-capek yang namanya menulis identity of the patient gitu, completely of the identity of the patient. Jadi dari nama ini gitu, dia sudah punya stiker gitu, straight ya gitu. Tinggal nanti kalau misalkan mau butuh, oh sudah ini, misalkan kita mau ada blood investigation gitu ya, sudah tinggal stiker itu diambil, yang informasi komplit pasien itu diambil, langsung cepet tempelkan di ininya apa itu request untuk blood investigation kayak gitu. Nanti misalkan mau surat keterangan istirahat, surat keterangan apa, mereka tinggal ceklek gitu. Jadi kita nggak menulis double. Itu salah satu triknya, salah satu cara untuk ini ya, mempercepat kerjaan juga dan juga rapi dan juga antisipasi untuk ini ya, miswriting atau salah dalam menulisnya. Misalkan kita berulang kali nulis nomor CM pasien, nomor BPJS pasien, itu kan melelahkan sekali ya, kalau sudah dinas malam, sudah ngantuk, mana harus ini angka yang berurutan gitu kan kadang melelahkan ya. Iya. Itu juga salah satu cara untuk ini sih trik juga bisa dibuat jadi suatu kebijaksanaan seperti itu sehingga akan memudahkan kita dalam ini mempercepat kinerja kita gitu. Termasuk juga tadi kalau misalkan sama-sama narasinya aja sama gitu, mengapa harus menuliskan double gitu. Jadi kan jadi suatu hal yang aneh juga begitu kan. Perlu dipertimbangkan bagaimana caranya sekali menulis meskipun manual tapi bisa include keduanya. Kayak seperti apa mungkin perlu kayak dikasih copying ya, kayak karbon seperti itu sehingga lembar satu tempel di sini, lembar satunya tempel di sini seperti itu. Itu akan mempercepat kinerja dari
ini durasi untuk mengerjakan note kita gitu. Gitu mungkin ya. Oke, kalau udah online sih asik-asik aja gitu. Oke. Mungkin dari apakah hal tersebut itu tidak pernah tersampaikan gitu dari beban kerja dari perawatnya ke pihak atasan begitu? Sudah pernah, Miss. Kita sudah di ruangan. Maksudnya kita yang di ICU sudah pernah menanyakan tersebut. Kenapa double kita Mesti menulis harus. pernah. Kita menanyakan Iya. teman-teman di ruangan pernah. Cuma mungkin ini kebijakan di rumah sakit. Takutnya saja misalkan di CPTT tidak tertulis tapi ada di follow sheet. Jadi bisa terhandle gitu. Misalkan teman-teman lupa gitu. Teman-teman lupa menulis di CPTT atau di follow sheet. Ada yang satu sudah ditulis. Jadi terhandle ada di situ gitu, Namis. Mungkin sebenarnya kita sudah menanyakan itu, harus double-double menulis karena Sebenarnya kan gini. itu beban kerja kayak gitu, Miss. Oke. Karena gini loh ya, kalau justru yang bikin jadi akan memperluas miss itu adalah pada saat kita harus menulis double, gitu kan? Karena kita harus seolah-olah itu harus jam sekian sama dan menulis double itu akan kecenderungan kita akan miss. Tetapi kalau untuk yang format yang dimiliki dari Rumah Sakit Pak Ahmad Sarir hanya satu paper gitu, ya itulah memang ini ya dari kejelian dari perawat itu apa yang terjadi ya cuma hanya dituliskan di satu lembar itu gitu. Jadi kalau kita melihat apapun di situ aja gitu. Karena kalau misalkan kita menulis double tadi selain kelama kerjaan, akhirnya apa? Justru kecenderungannya kita akan jadi ini apa? Kemungkinan nanti akan tadi tujuannya yang awalnya pengen saling melengkapi, tapi akhirnya apa? Ada kecenderungan kalau kita nulis double itu, apalagi banyak pasien itu kadang justru nggak semuanya di saling melengkapi. Malah kalau dilihat ini kurang seperti itu. Gitu. Memang kalau untuk yang tadi untuk format yang dari Pak Ahmad Sarir itu satu lembar itu simple, hanya satu lembar. Paling kita dinas itu hanya satu lembar halaman segitu cukup. Cukup. Kemudian kalau kita melihat apapun terjadi ya lihatnya di situ aja begitu. Itu. Sedangkan untuk mungkin kalau untuk medication sheet sih mungkin bisa beda ya. Itu mungkin ada satu buku yang medication sheet itu it's okay lah kalau hal itu dipisahkan seperti itu. Gitu. Jadi akan lebih simple tapi juga komplit juga. Jadi kalau seandainya ada ini ya kita ada permasalahan hukum gitu ya. Loh, kok yang di catatan ini sama catatan ini di jam yang sama kok bisa berbeda? Itu kan jadi aneh kan? Kalau kita nggak benar-benar jeli loh, detail dalam ini loh. Oh ini apalagi kita tadi kalau misalkan maaf ya, misalkan kalau misalkan kita buat dua format seperti itu, kalau kita nggak benar-benar teliti gitu, kadang kalau misalkan pasiennya itu dipermasalahkan hukum kan, itu kan yang dilacakkan dari catatan itu gitu. Itu akan memungkinkan kalau kita nggak jeli dalam mencatatkan dua hal kejadian yang sama di dua template yang berbeda tadi, itu akan resiko. Loh, di sini catatan di sini jam sekian mengerjakan ini, kok di jam yang di lembar satunya jam sekian kok mengerjakan ini gitu kan jadi aneh gitu kan. Itu kekurangannya di situ gitu ya meskipun di awal tadi ada niatan untuk saling melengkapi tapi akhirnya kan juga kurang ini gitu. Kurang apa ya? Kurang efektif juga seperti itu. Itu seandainya dua tadi ya yang apa itu flow sheet ya istilahnya. Flow sheet sama yang satunya Follow tadi sheet itu sama CPTT. sebenarnya itu kalau intinya itu gini, bagaimana cara mengkombinasikan antara dua catatan tadi dalam satu lembar, jadi akhirnya kan nggak double informasi. Nanti saling melengkapi aja, tapi dibuat satu format itu jauh lebih baik, jauh lebih lebih ringkas gitu. Kalau antara ada dua hal tersebut bisa ada perbedaan ya, data yang ingin dimunculkan di situ seperti itu, alangkah lebih baiknya dua hal itu adalah digabungkan tapi saling melengkapi seperti itu, bukan membuat catatan yang lain ke double. Apa yang tertera di flowsheet yang nggak ada di catatan yang satunya tadi, itu formatnya di mix. Itu nanti akan bisa dalam satu lembar akan jadi lebih lengkap seperti itu. Itu akan lebih menarik. Jadi kalau kita jaga itu yang kita penelengi itu ya yang kita lihat itu ya cuman hanya di itu tadi lembar itu gitu.
Itu sih. Tapi memang sih kalau di ICU ada ya yang flow sheet tersendiri seperti itu ya. Iya, Miss. Pakai follow sheet itu yang Oke. 24 jam. Oke. Ya, over 24 hours itu misalkan balance-nya berapa, ini berapa gitu kan? Balance Benar. cairannya berapa, ini Benar, Miss. berapa Kalau gitu misalkan kan? pakai pasien-pasien venti kan modenya di situ, Miss. Iya. Nah, gitu loh Semuanya. mempermudah ya. Benar, Miss. Tapi kalau untuk yang itu sih enak. Tapi kan bukan berarti kita double job kan. Maksudnya yang kita tuliskan kan itu berbeda gitu. Jadi kalau untuk yang flow sheet tadi itu kan kita tidak ada kaitannya dengan nurse note yang proses keperawatan seperti itu ya. Kalau itu kan hanya untuk lembar monitoring aja sih sebenarnya. Kalau untuk satu lembar itu okay sih gitu. Tapi untuk yang untuk nurse note yang kaitannya dengan yang tadi Pak Ahmad Sari gunakan tadi itu akan lebih bagus gitu. Gitu ya. Oke, thank you very much for your sharing in this afternoon. Oke, Miss. Makasih ini sama masukannya, Miss. Oke, untuk yang kali ini Kasih, Bu. beneran kalau kita materi Bu Wanti udah selesai ya. Kemarin-kemarin tuh sudah ini aja. Apa itu positive thinking aja kalau materinya udah selesai, nggak taunya Mbak Eca masih WA ke saya ada satu materi lagi Bu. Oh ya, gitu. Oke, thank you very much for your joining in this afternoon and jaga selalu kesehatan buat panjenengan semuanya yang masih memperjuangkan untuk kerjanya dan juga studinya. Oke, semoga sukses sampai di akhir 1 bulan. Amin. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Dennis. Thank you. Sampai pokoknya berjuang sampai ada gelar NS-nya ya, NS-nya gitu ya. Amin. Oke, Amin, Bu. sampai Amin, NS-nya Bu. ada di panjenengan semuanya. Oke, bye-bye. Amin. Saya Terima izin kasih. keluar dari Selamat kelas. sore. Ya, Bu. Makasih. Jangan lupa Thank you. bahagia ya. Jangan lupa Iya, Bu. bahagia, Kita selalu happy-happy bahagia, Bu. gitu. Oh iya, Bu, kami Selalu bahagia. Ibu juga iya. bahagia ya. Harus selalu bahagia ya sampai gelar NS-nya tercapai begitu ya. Oke. Amin. Makasih. Mohon izin. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Terima untuk kasih, Bu. Ais, Bang John dapat 100. Mantap. Jam berapa lagi kuliah, Mbak? Kayaknya satu aja deh, Rin. Oke, terima kasih Mbak Widi. Ya. Elsa PR.